kenapa sih pengen milih ke manajemen gitu? Oke, cerita dulu ya? Boleh, cerita dulu aja. Segumpal cerita tentang jurusan. Aduh, segumpal cerita. Berarti nunggu dulu ya episode selesai episode bisa langsung ke Lutfi. Gimana nih? Jadi kenapa milih manajemen? Soalnya bukan favorit sih, bukan. Iya. Jadi mau di UIN Bandung, tetapi jurusannya agribisnis gitu. Ternyata pas dilihat nggak ada agribisnis itu. Nggak ada? Iya. Nah, terus dilihat dari penampungnya gitu apa sih? Iya, kuotanya. Kuotanya manajemen itu banyak, ada 30 lah. Ya udah asal macet aja gitu manajemen. Gitu. Itu teh finalisis itu beberapa jam penutupan gitu Pak. Jadi ya asal macet aja deh, biasa teman asal di UIN Bandung. Tapi itu pilihan pertama kan? Iya, pilihan pertama. Pilihan gitu. pertama. Nah, yang di agribisnis itu di pilihan kedua, tetapi di UIN, bukan di UIN, di Unsil. Unsil. Nah, Unsil itu bukan favorit banget ya. Jadi alhamdulillah sih, gak apa-apa, bukan gak terima di Unsil. Soalnya kalau Unsil jauh banget ya di Tasik. Iya. Terus bukan favorit juga. Tapi untuk manajemen seru kok, Des. Seru asli. Jadi anak manajemen itu seru. Halo, anak-anak manajemen angkatan 2000. Enggak jadi ya. Dari mana? Dari mana? Dari kalau untuk Pisar sendiri nih anak dari STIE Pasim Sukabumi. Halo anak-anak STIE Pasim Sukabumi, jurusan manajemen angkatan 2011 udah wisuda ya. Aduh. Kalian kelas berapa? 2011 kalian kelas berapa? SD. Kelas 6 ya? SD Kelas 6 SD ya? Iya, Mister udah lulus kuliah. Karena dulu di HI itu sempat pusing itu manajemen. Tapi jujur loh kalau dibandingin sama akuntansi ya, kalau di sini berbagi aja gitu. Lebih mudah akuntansi kalau menurut Mister. Karena kenapa? Akuntansi ini kayak kita tuh belajar matematika, ilmu pasti gitu, terpaut hanya satu aja. Kalau manajemen ini sih ya, banyak dari hitungannya ada, statistiknya ada, akuntansinya ada, hafalannya ada. Nanti ngerasa deh kalau udah masuk ke sana Jangan bikin down dong Pak. Nggak bikin down, biar ini pencerahan aja gitu. Oh ternyata gitu ya anak manajemen itu. Pokoknya hafalannya tuh lebih full juga gitu. Tapi enaknya kita tuh nanti akan lebih spesifik untuk manajemen memilih nanti ketika misalnya skripsi kita tuh akan memilih misalnya di manajemen itu ingin manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia. Nanti kita pilih spesifik mana nih. Kalau misalnya dulu yang paling mudah banget, yang paling mudah untuk pilih skripsi yang mana MSDM sih menurut Mister, tapi nggak tahu banyak juga anak pemasaran dan lain-lainnya. Itu kalau misalnya menurut Mister nanti kalian juga ngerasain. Nah untuk Lutfi sendiri karena misalnya nggak pengalaman, nggak tahu jurusan itu untuk manajemen, untuk sastra Inggris, alhamdulillah pengalaman. Kenapa sih atau sempat tahu duluan gitu apa cari-cari dulu jurusan itu nanti kedepannya akan gimana atau gimana gitu atau hanya nyoba aja kayaknya jurusan ini seru gitu karena yang misalnya alami ini dulu ketika mau ke HI itu kayak HI keren deh gitu doang. Mari sama-sama kita hadapi pandemi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ayo taati agar kita semua bisa belajar dengan nyaman. Ini untuk persiapan pendaftaran ke SNMPTN dan step-stepnya ini gimana nih? Apakah kalian misalnya butuh kayak kan dokumen-dokumen dipersiapin misalnya apa aja atau misalnya berapa hari prosesnya sampai nanti ke pengumuman itu sampai kalian dakdikduk gitu ya, aduh keterima atau enggaknya ini gimana nih? Untuk siapa aja deh mau cerita atau mungkin bagi dua silakan. Anis dulu, tadi kan tadi udah. Anis dulu. Oke, merebut. Tong merebut atuh. Untuk masalah apa sih persiapan pendataan diri gitu ya, data itu sangat banyak banget ya Pak, dari LTPP-nya langsung gitu ya, mulai dari foto, mulai dari nilai rapot kita terutama biodata kita, tanggal lahir ya kayak gitu, terus biodata ibu bapak gaya Pokoknya berkas-berkas dokumen semua. semua. Kayak gitu. Terus juga yang terakhir pemilihan jurusan gitu. Bulan jurusan ya. Sampai ke pengumuman itu stepnya berapa hari kalian? Berapa ya? Hampir sebulan kurang atau sebulan lebih. Kurang lebih sebulan deh. Kurang lebih sebulan ya, sebulan kurang ya. Baik. Strateginya nih, karena kan kalian mungkin pas pengumuman udah seneng banget ya sih harus diumumin atau B aja atau biasa aja atau malah
nggak nyangka ya atau gimana gitu. Gimana sih reaksi kalian setelah muncul nama kalian tuh lolos gitu? Karena kan banyak banget ya yang ikutan SNMPTN, teman-teman kalian juga ada yang mungkin kurang beruntung juga. Nah ketika kalian terpilih nih, ini berdua, ini gimana sih perasaan kalian gitu pas waktu lihat gitu? Mungkin kalian setelah lolos itu punya strategi atau gimana? Mungkin bisa di-share juga ke nanti adik kelas kalian bisa nonton nih. Kayak strategi. Aku dulu. Tapi strateginya yang dibocorin semua soal spam TV kan seluruh dunia yang nonton. Asik. dikit aja takutnya kayak dicontek. Kayak 2 aja deh dari aku. Ya boleh. Yang pertama itu sertifikat sih. Sertifikat Ya, ya. sertifikat tuh lebih bagusnya gini, kita punya sertifikat yang emang sertifikat itu bisa dimasukin ke jurusan yang kita mau. Nyambung gitu. Ya nyambung gitu. Itu sertifikatnya maksudnya sertifikat dari kita berbagai lomba akademik dan akademik juga. Iya. Malah kalau misalnya kita ikutan lomba, kalau misalnya emang kita target buat si sertifikat itu buat kuliah, mendingan kita lomba tuh jadi satu bidang gitu. Satu bidang gitu. Ya makanya kita itu harus menggeluti satu bidang gitu. Ya boleh ke yang lain tapi harus ada yang diprioritaskan. Nah kebetulan waktu itu lebih ke itu sih masyarakat itunya sertifikatnya, lebih perlombaan yang tentang masyarakat gitu. Dan akhirnya coba ke pendidikan masyarakat. Ya, Terus kemarin gitu. sertifikat yang duta kemarin kepake dong? Oh iya, kebetulan ada 2. Ada 2. Ya dimasukin dari itu emang Kepake. ada hubungannya sama masyarakat gitu. Terus yang kedua itu jangan egois pilih jurusan. Welcome to our schools, SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. PPDB 2021-2022 SMA Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu telah dibuka. Daftarkan dirimu segera. Untuk gelombang pertama tanggal 17 November 2020 sampai dengan 20 Januari 2021. Untuk gelombang kedua tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 20 Maret 2021. Dan untuk jalur mandiri tanggal 5 April sampai dengan tanggal 20 Juni 2021. Daftarkan segera melalui sosial media kami atau melalui www.smamter.com. Jurusan. Ya, kebanyakan nih ada yang ngeluh nih buat yang pinter katanya. Yang pinter yang jual satu paralel di sekolahnya, yang nilainya apa sih bagus. rata-ratanya Iya. besar gitu, terus progresif gitu. Tapi nggak terima. Ya mungkin dari pemilihan jurusannya. Itu Ya. strateginya Ya, kurang. ya. Jadi ngelihat apa sih si uniknya itu bukan hanya dari si jurusannya bagus atau enggak, tapi ke indeks sekolah, terus apanya sih alumni terus yang prestasi alumni juga gitu. Lebih ke sharing juga ya? Atau gimana? Apa ke sharing ke alumni yang di sananya atau gimana? Enggak sih, lebih ke apa sih ngelihat gitu, ngelihat uniknya, Oh, ngelihat. jangan ngelihat itunya bagus atau enggaknya gitu. Lebih ke mempelajari dulu ya apa yang kita Sebenarnya pengen. semua univ juga bagus. Semua univ juga bagus, apalagi negeri ya. Negeri. Swasta juga bagus, Ya, apa bagus, swasta? bagus. Semuanya juga bagus. Banyak bagus. Kalau untuk Anissa sendiri gimana nih? Kalau Ada strategi nggak buat ini? Strategi. Tapi jangan dibocorin semua. Dibocorin nanti di belakang aja. Buat anak kelas 11 mungkin nanti. Ini nonton semua nanti. Ya silakan. kalau strategi yang biasa udah dijelasin ya sama Iya. Nanti. Emang pasti lah udah gak asing lah kayak gitu. Tapi ada strategi khusus dari saya gitu. Khusus Asik. dari Teh Anissa. Satu aja deh, satu aja deh. Satu aja, Iya, satu satu aja. Apa nih apa? Apa ya? Jadi tetap mempertahankan ibadah sama Allah gitu. Bener itu Jangan yang lupa paling berdoa, utama. Iya, jangan bener-bener. lupa mengaji, sholat jangan pernah tertinggal. Terus berzikir. Nah, Karena kan berzikir itu mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah Ya, pun pasti juga ingat pas mendekat kita gitu. Ya, setiap kita dan pasti berdoa. insya Allah lah doa yang kita Kita panjatkan panjatkan. Karena balik lagi tadi bakal ke dikabulkan gitu. ke apa
Kang Luffy juga ketika nanti ada yang pintar ataupun nilainya bagus dan lain-lain, itu lebih ke keberuntungan kita ya, keberuntungan kita ketika kita lebih mendekatkan diri, berdoa, mudah-mudahan ya Allah keterima atau gimana, walaupun kita ada di titik nilai terendah pun, ketika kun fayakun ya udah kita keterima aja kan. Iya bener. Wah bener banget itu Teh Nisa. Aduh Mr. Speechless banget gitu, nggak nyampe ke sana gitu, tapi nyampe sih ke sana sebenarnya. Ada satu kayak ungkapan gitu kan ya, buat ya, yang boleh. itu, buat yang pengen milih jurusan gitu, yang emang punya prestasi akademik di sekolahnya gitu, terus nilainya juga bagus. Nanti kalau milih jurusan, ingat ini, di atas langit masih ada langit gitu. Jadi saingan kalian tuh buat SMPTN tuh seluruh Indonesia. Bukan sekelas. Ya, bukan sekelas, bukan satu daerah, bukan satu kabupaten, itu seluruh Indonesia. Wow, seluruh Indonesia ya. Oke, di atas langit masih ada langit, di atas bukit masih ada langit. Memang ada langit deh, kecuali kalian ke planet Mars gitu kan, ataupun ke Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Oke, ini thanks banget ya buat Kang Luffy dan juga Teh Anissa. Ini kayaknya kita untuk segmen Gentok hari ini sudah cukup ya. Karena kalau misalnya kita ngebahas di sini, apalagi kian-kian nulis lain, kayaknya ini rahasia kita buat. Mending nanti kita iya, mending nanti juga diskusi aja nanti ya, kita di kelas bareng-bareng sama adik kelas kalian gitu kan. Oke, terima kasih udah hadir di acara Gentok Spamter TV. Mudah-mudahan nanti kalian bisa sharing lagi di sini dengan segmen yang berbeda, karena ini kan Mister mengangkat kalian lebih ke kalian benar-benar kebanggaan dari SMA Mutiara Terpadu Pulau Bau Ratu untuk tahun ini yang masuk SNMPTN 2021, khususnya ke perguruan tinggi negeri terkeren se-Indonesia. Oke, baik, kita langsung pamit dulu aja kali ya. Baik, dengan saya Mr. Ryan yang pastinya jangan lupa buat kalian semuanya nonton terus Gentok Bincang Santai Gen Z Spamter, dan buat kalian terima kasih yang sudah subscribe Spamter TV, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Let's protect ourselves by reminding each other to do 3M prevention COVID-19. The first is you must wear your mask. Second is you must keep your distance. And third is you must wash your hands with soap. Mari sama-sama kita hadapi pandemi COVID-19 dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ayo taati agar kita semua bisa belajar dengan nyaman.